Halo guys, balik lagi bersama gue di Isara Channel. Di episode 1 kemarin, kita udah lihat kisah pembuka dari anime Sousou no Frieren, mulai dari kepulangan setelah menaklukkan Raja Iblis, perpisahan, reuni, hingga kematian Himmel. Dan terakhir adalah bagaimana Frieren mengunjungi Heather yang ternyata masih hidup bersama dengan seorang gadis kecil yang dibawanya, yaitu Feren. Dan hal ini akan menjadi fokus pada episode 2, di mana kita akan melihat saat-saat terakhir Heather. Apa yang terjadi pada episode sebelumnya adalah bagaimana Heather meminta Frieren membawa Feren namun ditolak. Alasannya karena membawa anak kecil hanya akan menjadi beban dan tingkat kematian murid penyihir pun dibilang cukup tinggi. Sehingga akhirnya Heather pun memintanya untuk menerjemahkan suatu buku yang konon isinya adalah tentang kebangkitan dan keabadian. Alasannya karena Heather ingin hidup sedikit lebih lama lagi, belum lagi dengan ketakutan terbesarnya akan kematian. Adegan pertama pada episode 2 ini adalah bagaimana perkembangan Feren yang masih belum bisa mengenai batu yang menjadi targetnya. Walau di sini gue nggak bakal bahas tentang logika sihirnya atau apa, tapi ada satu hal menarik yang lupa gue bahas di episode 1. Yang mana dikatakan bahwa Feren ini disebut tak terlihat oleh Heather dan Frieren karena kemampuan kontrol mananya. Dan lucunya dalam bahasa Jerman, Feren bisa berarti terasing, sepi, atau sunyi. Sehingga sekali lagi, nama karakter dari serial ini menjadi dasar dari ciri khas si karakter seperti bagaimana nama Heather yang berarti ceria. Mengesampingkan namanya selanjutnya, kita bisa melihat berbagai keseharian Frieren selama tinggal di sana. Yaitu mulai dari menemani Feren berlatih, menerjemahkan buku, hingga mendapat banyak sayuran yang dilempar oleh Heather. Bahkan dalam dua adegan lain, kita bisa melihat bagaimana Heather masih tampak percaya diri dengan tubuh aki-akinya ketika sedang mandi. Dan tidak lupa seperti biasa kita pun bisa melihat Frieren yang lagi-lagi tersangkut, namun kali ini di bawah tumpukan buku. Walau di adegan lain Frieren bisa mengangkat benda dengan sihirnya, namun tampaknya tersangkut adalah kebiasaan yang tidak bisa dihindarinya kapanpun dimanapun. Jadi mungkin di akhir season nanti kita perlu hitung berapa kali Frieren nyangkut selama perjalanannya. Selanjutnya yang menjadi fokus utama pada episode ini adalah bagaimana Heather sudah mulai kehabisan waktu. Namun pertama-tama kita bahas dulu tentang mengapa Heather memutuskan untuk membawa Feren. Seperti yang kalian tahu, Heather menemukan Feren di tepi jurang setelah kehilangan orang tuanya akibat perang. Dan hal ini bikin agak kaget karena bisa-bisanya ada anak kecil yang kepikiran buat bunuh diri. Walau di dunia nyata pun emang ada aja kasusnya, tapi tetap aja yang gini bikin gue kaget. Kemudian ada juga satu hal unik yang terjadi di sini, di mana kita bisa melihat Heather yang masih membawa alkohol. Yang berarti mengesampingkan usia dan kondisi tubuhnya, terdapat kemungkinan bahwa Heather berhenti minum karena Feren juga. Padahal Heather selalu berkata dirinya takut mati dan alkohol bisa membuatnya lupa akan ketakutannya tersebut. Namun di samping kondisinya, di sini kita bisa merasakan bagaimana penyesalan Heather dan kerinduannya kepada Himmel. Yang mana hal ini sering terjadi pada seseorang di usia tuanya, di mana mereka menyesal tidak melakukan suatu hal ketika masih muda. Dan di sini Heather begitu merindukan sosok Himmel yang selalu menolong orang, berbeda dengan dirinya yang sering berdiam di belakang Himmel. Dan inilah yang membuatnya sedikit menyesal karena andai Himmel yang masih hidup, maka akan banyak orang yang bisa ditolongnya. Sementara itu apa yang bisa dilakukannya hanya melihat dan bahkan memilih untuk mengasingkan diri ketika usianya semakin tua. Alasannya karena dirinya bukanlah Himmel yang bisa dengan cepat beraksi tanpa banyak ketakutan. Walau tidak dijelaskan langsung dalam cerita, namun tampaknya Heather sangat ketakutan dalam perjalanannya. Karena itu Heather mengikat diri dengan alkohol agar bisa terbebas, walau akhirnya mendapat julukan pendeta korup dari Frieren. Namun akhirnya Heather pun berpikir bahwa segala keputusannya mungkin tidaklah benar, di mana menurutnya semua yang dipelajarinya dari Himmel akan sia-sia dan segala kenangan berharganya pun akan lenyap. Dan hal ini cukup menarik karena ternyata Heather begitu menghargai kenangannya, padahal ada mesin penyimpan kenangan berjalan bernama Frieren. Dan berbicara kenangan, hal yang lebih unik lagi adalah bagaimana kamera di dunia ini menggunakan sihir. Hal ini bisa kita lihat pada kisah Feren di mana foto keluarganya diambil dengan menggunakan tongkat oleh seorang penyihir. Sehingga dengan demikian alasan Heather menyelamatkan Feren semata-mata hanya karena itulah yang akan dilakukan Himmel. Dan agar tidak setengah-setengah menyelamatkannya, Heather pun sengaja menipu Frieren agar mau membawa Feren.
yaitu dengan memintanya menerjemahkan buku yang sedari awal bukan tentang pembangkitan atau keabadian, hingga Fern tidak lagi bisa dianggap beban oleh Frieren. Sehingga setakut apapun Heather akan kematiannya, setidaknya Heather tidak perlu takut Fern akan sendiri lagi. Sehingga akhirnya Heather pun bisa beristirahat dengan tenang karena beban selama hidupnya kini diserahkannya kepada Frieren. Dan di akhir, Frieren pun kembali menepati janjinya untuk menyiram alkohol pada makam Heather, sehingga dengan demikian yang tersisa dari parti pahlawan hanya tinggal Frieren dan juga Eisen yang entah berapa panjang umurnya. Berpindah pada Fern, seperti yang ditampilkan, Fern pun meniru Heather tentang masalah kenangan, di mana dirinya harus tetap hidup agar segala kenangannya bersama orang tuanya tidak lenyap. Karena itu dirinya berlatih sihir agar memiliki kemampuan untuk bertahan hidup sebagai bentuk terima kasihnya kepada Heather. Dan keinginannya tersebut dikabulkan karena Heather tidak perlu lagi mengkhawatirkannya setelah Frieren setuju untuk membawanya. Namun alasannya mempelajari sihir ini justru menjadi perdebatan dengan Frieren. Berbeda dengan Frieren yang akan mengumpulkan sihir setidak berguna apapun itu, Fern merasa hal tersebut sedikit sia-sia dalam awal perjalanannya. Walau Frieren sendiri berkata motifnya akan kecintaan sihir tidak jauh berbeda dengan Fern, namun dari apa yang disebut Fern di awal kita bisa paham bahwa alasannya saja sudah berbeda. Karena di awal Frieren menyebutnya sebagai hobi, sedangkan Fern untuk bisa bertahan hidup. Dan inilah yang menjadi salah satu perbedaan sudut pandang Frieren, di mana apa yang dianggapnya hobi justru merupakan syarat bertahan hidup bagi seseorang. Karena bagaimanapun tidak semua orang bisa menganggap suatu hal sebagai hobi, apalagi bila berhubungan dengan bertahan hidup. Bila kita gambarkan dengan seorang petualang, bisa dikatakan ada dua jenis umum dalam cerita, yaitu orang yang menjadi petualang untuk bisa bertahan hidup dan orang yang menjadi petualang untuk bersenang-senang. Contoh kedua ini biasanya terjadi pada seorang pendekar atau bangsawan yang ingin bebas, di mana mereka menganggap pertarungan sebagai hal yang menyenangkan. Padahal di sisi lain banyak petualang yang mati hanya untuk mendapat uang. Tapi tentu masih ada kemungkinan motif Fern akan berubah seiring waktu, karena dimulai saat ini Fern akan terus mengikuti Frieren mengelilingi dunia. Lalu momen kedua di mana perbedaan menjadi masalah adalah ketika Frieren ingin mencari bunga yang dimaksud Himmel. Walau adegan flashback selalu dibuka dengan Heather dan Eisen yang berlarian seperti seorang gadis, namun di sini Frieren masih mengingat janji Himmel tentang bunga yang tumbuh di kampung halamannya. Dan yang menjadi masalah, Frieren sangat bersikeras hingga menghabiskan waktu setengah tahun yang tentu terasa sangat lama bagi Fern. Karena berbeda dengan Frieren, bunga tersebut sama sekali tidak berarti bagi Fern. Dan bila kita balikkan kondisinya, maka sudah pasti Frieren pun akan kesal karena merasa hal tersebut tidak penting. Contohnya adalah ketika Himmel menghabiskan waktu 18 jam hanya untuk memilih pose untuk patungnya. Dan di sini lagi-lagi Fern mengambil perkataan Heather mengenai bagaimana seharusnya Frieren bisa menyelamatkan banyak orang dengan waktunya tersebut. Dan hal ini sempat hampir memicu perpecahan di antara Fern dan Frieren sebelum mendapat nasihat dari si nenek yang diselamatkan Himmel ketika kecil dulu. Mungkin akan menjadi hal lucu bila yang menyelamatkan si nenek adalah Frieren, karena ketika kembali bertemu, penyelamatnya tersebut tidak berubah sementara dirinya sudah menjadi nenek-nenek. Singkat cerita, akhirnya cerita pun berakhir dengan baik di mana Frieren dapat menemukan bunga tersebut. Walau Himmel yang berjanji akan menunjukkan bunga tersebut, namun setidaknya Frieren dapat menemukan dan bahkan menumbuhkannya di sekitar patung Himmel. Di mana Frieren pun membalas apa yang dilakukan Himmel kepadanya dulu, yaitu memberikannya sebuah mahkota bunga di tengah taman bunga. Dan apa yang bisa disimpulkan di sini adalah ternyata sihir aneh yang dikumpulkan Frieren pun bisa berguna juga. Karena di sini sihirnya bisa membersihkan patung dan menumbuhkan bunga yang dimaksud Himmel. Sehingga setidaknya Frieren bisa merasa telah membawa Himmel ke kampung halamannya. Selain itu, episode ini pun menjadi awal dari kisah kebersamaan Frieren dan juga Fern, di mana Frieren harus mengerti bahwa kehidupan manusia begitu singkat, sementara Fern akan menjalani peran barunya sebagai pengurus Frieren. Karena di sini Fern harus membangunkan dan menyisir rambut Frieren, atau bisa juga menjadi juru tarik Frieren yang akan tersangkut setiap saat. Sekian diskusi Frieren episode 2 di video kali ini. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video Isaka selanjutnya. Bye!